Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak yang mengikuti manhaj khawarij, orang tuanya disebut juga sebagai khawarij? Kalau orang tuanya ridho, atau orang tuanya yang menyarankan, mengajaknya, maka berarti sama dengan khawarij. Sama dengan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, dan orang tuanya sudah menasihati dan melarang mereka, tentu sebagaimana firman Allah, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, orang yang beriman, tapi anaknya kafir. Dan beliau tidak menanggung dosa anaknya sedikit pun, karena beliau tidak ridho, dan beliau bahkan sudah menegur dan mendidik anaknya dengan baik. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mendidik dengan baik. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan kita biarkan anak-anak kita ikut pengajian sembarangan. Hati-hati. Pastikan siapa ustadznya. Kalau ustadznya mencela pemerintah terang-terangan, ini tanda-tanda khawarij. Kalau ustadznya bergaul dekat dengan orang-orang khawarij, itu adalah tanda-tanda khawarij. Hati-hati. Jangan izinkan anak-anak kita mengambil ilmu dari para ustadz demikian. Ya. Karena itu akan merusak mereka. Dan jemaah sekalian, perlu juga saya ingatkan, khawarij itu ada yang disebut dengan khawarij, dulu dinamakan oleh para ulama dengan al-qa'adiyah. Artinya mereka duduk-duduk saja, tidak ikut membunuh, tidak ikut berperang, tidak ikut memberontak kepada penguasa muslim. Tapi mereka yang panas-panasi, mereka provokatornya. Ya, orang yang melakukan aksi-aksi terorisme dipuji sebagai mujahid, pejuang di jalan Allah. Ya. Aparat-aparat yang muslim dihina dan dikafirkan. Dia katakan sebagai monyet berseragam. Ya. Dia enggak ikut berperang, tapi dia panas-panasi. Itu namanya khawarij yang banci. Ya. Dia hanya bisa memanas-manasi, dia sendiri enggak berani turun berperang. Tapi kerjanya memanas-manasi. Dia juga khawarij, sama. Dulu para ulama mengatakan mereka adalah khawarij al-qa'adiyah. Dan mereka yang lebih jelek sebenarnya. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada provokator. Mereka yang manas-manasi masyarakat, manas-manasi anak muda, yang menyesatkan anak muda. Umumnya yang bom bunuh diri, yang melakukan aksi-aksi itu bukan ustadznya. Itu bukan ustadznya. Umumnya ya. Yang melakukan aksi-aksi tersebut bukan ustadznya. Ustadznya kerjanya provokasi saja. Ya, memanas-manasi, mengatakan itu sebagai jihad, padahal itu bukan jihad, tapi itu adalah terorisme. Jihad bukan seperti itu, jemaah sekalian. Sebagai perbandingan, dulu Nabi SAW ketika beliau berjihad, beliau tidak langsung membunuh orang-orang kafir itu. Beliau kasih 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ajak masuk Islam. Inilah sebenarnya tujuan jihad. Makanya jihad itu menebarkan rahmat, bukan menebarkan teror. Menebarkan rahmat, yaitu rahmat Allah, orang masuk Islam, masuk surga. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau ketemu langsung dibunuh, orang kafir itu kan penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Berarti kita langsung mengirim mereka ke neraka. Kalau makin banyak masuk neraka, setan senang atau tidak? Senang. Berarti jihad untuk menyenangkan setan. Ya. Jihad di jalan setan, bukan di jalan Allah. Seharusnya selamatkan mereka dari kekafiran, enggak perlu mereka dibunuh. Ajak mereka masuk Islam. Itu jihadnya Nabi SAW. Sampai-sampai kepada Yahudi Khaybar. Ini Yahudi Khaybar pengkhianat. Nabi SAW memerangi mereka bukan sekedar karena mereka kafir. Mereka juga berkhianat terhadap perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pasukan. Insya Allah akan kita bahas ini di bab yang kelima, lebih detail. Nabi SAW bersabda kepadanya, unfuth ala rislik,
hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Majulah kamu secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, di halamannya. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Subhanallah. Ini tujuan jihad jamaah sekalian. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, apakah langsung dihabisi? Tidak. Masih diberi kesempatan menjadi kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak memberontak. Tujuannya apa jemaah sekalian? Agar mereka melihat keadilan Islam dan keindahan Islam. Supaya mereka masuk Islam. Dan di masa mereka kafir itu kita dakwahi. Dan wajib kita melindungi mereka. Jadi jemaah sekalian, orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, itu kafir dhimmi yang wajib dilindungi. Dan membunuh mereka dosanya besar sekali. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, di antaranya perjanjian dhimmah namanya, perjanjian keamanan, yaitu kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Siapa yang membunuh mereka, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita haram dibunuh jemaah sekalian. Bukan karena mereka mulia, tapi mereka punya perjanjian atas kita sebagai warga negara negeri muslim. Membunuh mereka, kata Nabi SAW, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nabi mengatakan demikian, tapi mereka bayangkan mati langsung masuk surga. Subhanallah. Ya. Itu yang kedua. Pilihan kedua tidak mau, baru diperangi. Ini contoh jihad mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kalau kita bahas dalam fikih jihad, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap jihadnya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan ibadah lain. Jihad juga ibadah. Harus terpenuhi dua syarat. Bukan hanya ikhlas. Bukan hanya niat yang baik, ingin masuk surga. Tapi juga cara yang benar. Cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka membunuh secara serampangan, masuk gereja langsung meledakkan bom, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi itu bukan jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan.